saya ingin menjelaskan ini ada terkait kasus PT PNM yang merampas tanah masyarakat adat Lembah Kriminal. Itu kasus berawal ketika Pak Bupati Habel Suwai mengeluarkan izin lokasi nomor 213 tahun 2011 tanggal 7 November. Nah, ketika adanya izin lokasi itu yang meliputi 6 distrik, yaitu distrik Pundurum Guai, distrik Nimbokrang, distrik Nimboran, distrik Namblong, distrik Kemtuk, dan distrik Kemtuk Gresi. Jadi ada 6 distrik. Nah, itu luas areanya 32.000 hektar. Nah, dengan adanya izin lokasi tersebut, perusahaan melanjutkan izin-izin lainnya. Yang pertama, pada tahun 2013, Bupati Matius Aweto kembali melanjutkan izin lokasi, kemudian kembali menerbitkan izin lingkungan, kemudian AMDAL dan Dinas PTSP Provinsi Papua mengeluarkan izin usaha perkebunan, kemudian pertanahan mengeluarkan HGU. Kemudian dari Kementerian KLHK mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan. Ketika Pak Presiden telah mengeluarkan instruksi pemberhentian atau pencabutan izin-izin terhadap beberapa perusahaan termasuk PT PNM di Kabupaten Jayapura tertanggal 5 Januari sampai 6 Januari 2022. Tetapi perusahaan melakukan penebangan hutan seluas 70 hektar. Nah, sehingga masyarakat Lembah Kriminawan melakukan protes terhadap aktivitas perusahaan yang sedang berlangsung hari ini. Nah, setelah itu walaupun sudah pemberhentian dan pencabutan izin pada tanggal 29 Maret 2022 kemarin, tetapi perusahaan masih tetap paksa untuk melakukan aktivitasnya baru di tanggal 1 Juli kemarin. Padahal izin pelepasan kawasan hutannya sudah dicabut oleh Kementerian KLHK. Nah, sehingga hari ini kami masyarakat adat sudah melakukan konsolidasi dan kami sudah melakukan konsolidasi di beberapa kampung, itu sekitar 16 kampung. Mulai dari Kemtuk, suku Nembrong, dan ini sekarang ke suku Kemtuk yang Gresi, ya, distrik Kemtuk Gresi. Nah, itu kita lakukan konsolidasi untuk sama-sama masyarakat adat bisa mengetahui terkait kasus ini dan di mana kita melakukan upaya-upaya untuk mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pencabutan izin-izin dan yang terlebih khusus menghentikan aktivitas perusahaan di wilayah adat kami. Baik, mungkin itu informasi. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Jadi saya mau tambah 1-2 kata itu di daerah Kemtuk Gresi ini, dari Yanindraso ini, usaha kebun kopi ini sudah jalan, tapi di pusat sudah tahu. Karena dari kantor dari kabupaten Pak Putra dengan dia punya anggota datang kemari sudah lihat dan kita sudah mulai mau buka 20 hektar sudah jalan. Saya sebagai ketua baru CP apa ini dia masuk ini CP PT perusahaan ini masuk, kita macam perusahaan sawit ini masuk, kita rasa itu, wih, kenapa kita sudah mulai kerja? Nah, kita punya tanah kita sendiri yang mau olah, tidak boleh perusahaan yang mau masuk. Jadi mau dan tidak mau harus dicabut. Karena kita punya wilayah kita sendiri yang mau olah sendiri. Karena kita punya masyarakat anak-anak daripada nganggur, daripada minum mabuk. Makanya itu kita harus berusaha, kita sendiri yang kerja supaya kita sendiri yang ngatur. Itu yang saya sampaikan. Jadi lokal yang perusahaan ambil itu yang usaha itu nanti kita akan memasukkan kebun kopi di situ. Karena kebun kopi ya mana untuk kandang sapi, jadi kita sekarang siap itu untuk itu. Jadi kalau perusahaan yang ambil baru masyarakat dia mau kemana, karena kebanyakan ini ada minum mabuk yang lebih banyak, makanya kita bisa tenang dengan seperti begini. Nah, kalau hanya perhatikan ke perusahaan, nanti masyarakat anak-anak Lembah Germi ini nanti kemana kan? Dorang terbiasa kerja, dorang nanti kalau seperti gitu nanti kebiasaan nanti minum mabuk nanti kehancuran. Makanya kita sendiri yang nanti olah. Itu yang saya kasih pandangan itu saja.